Dari Rumah Sakit IMC Alam Sutera, saatnya kita sebar sehat bareng. Hai teman Gracia, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali hari ini Gracia Care dan dengan Aksa juga bisa bertemu dengan teman Gracia untuk kita sama-sama seperti biasa untuk ngobrol hal-hal yang positif tentang kesehatan. Dan setiap podcast sebar sehat bareng bisa teman Gracia tonton secara langsung di YouTube channel Gracia Care ya, atau dengerin juga di Spotify dengan search ya, keywordnya adalah sebar Gracia Care. Dan di hari ini podcast sebar kita kolaborasi dengan salah satu rumah sakit rekanan dengan Gracia Care juga, yaitu IMC Alam Sutera. Nah, ngomong-ngomong ya, ini kita ngobrol-ngobrolnya di awal tahun 2023, kita masih suasana awal tahun begitu. Dan bagaimana nih teman Gracia dengan tahun sebelumnya, 2022? Apakah berjalan dengan lancar? Apakah sehat selalu? Semoga ya. Atau mungkin selama tahun lalu ada kepura-puraan terlihat di depan orang bahagia, tapi sebenarnya dalam hatinya sedih banget gitu kan. Dan bermasalah sama tidurnya, atau mungkin sering nangis, atau segala macam. Nah, ini jadi salah satu tanda mungkin kayaknya di tahun depan selama 11 bulan ke depan nih ya, di 2023 kayaknya kita perlu aware gitu kan sama kesehatan mental atau mental health, bagaimana nih di tahun yang baru. Dan tentu saja di tahun yang baru ini ya, ngomongin tentang mental health bersama IMC Alam Sutera, Aksa tidak sendiri saja tapi juga bersama dengan salah satu pakar ahli ya, dokter terbaik di IMC Alam Sutera yang juga seorang psikiatris nih teman Gracia, yaitu Dr. William Suryaatmaja, SPKJ. Halo, selamat datang dokter. Hai Aksa. Apa kabar? Baik, thank you. Ya dok ya. Tadi nggak enak loh saya dibilang dokter terbaik. Ini paling junior saya di sini. Ada senior saya lebih hebat lagi. Oke, tapi saya udah cari-cari informasi gitu ya teman Gracia di Google dan segala macamnya. Memang Dr. William ini salah satu rekomendasi dokter di IMC Alam Sutera terutama gitu dok. Dan beberapa pasien dari Gracia Care juga seringkali menanyakan tentang Dr. William, kapan praktiknya segala macamnya gitu. Jadi senang sekali nih hari ini Aksa dan teman Gracia bisa ketemu dengan Dr. William. Kita ngobrol tentang kayak gimana nih dok persiapan mental kita selama 11 bulan ke depan gitu ya, untuk menghadapi berbagai macam cobaan. Waduh, seru nih, kayak berhasil gak ya? Iya kan? Dokter gimana selama 2023 ini udah menjelang berapa minggu? So far so good atau gimana? Ya, so far so good sih, puji Tuhan ya, saya. Oke. Ya baru 3 minggu ya. Baru 3 minggu. 3 minggu udah burn out, susah juga ya. Susah juga. Mudah-mudahan teman Gracia dan sobat IMC semuanya juga masih sehat-sehat lah ya, mental dan fisiknya nih ya. Iya, karena memang kalau misalnya kita lihat nih ya teman Gracia dan juga sobat IMC di media sosial terutama, banyak yang sudah mengeluh dok dengan 2023. Oh gitu. Kok 2023 seberat ini ya gitu kan. Banyak yang ngepost dia lagi nangis gitu kan, segala macam. Artinya kan mungkin dari segi mental kayak agak terganggu atau mungkin juga perlu teman untuk cerita segala macam gitu. Iya benar. Seberat itukah sudah 2023 dan apa yang harus kita lakukan, persiapkan gitu dok untuk setahun ke depan. Nah tapi sebelum kita lanjut ngobrolnya nih ya teman Gracia dan juga sobat IMC, dari Dr. William sendiri, sebenarnya seberapa penting nih dok mental health atau kesehatan mental terutama di tahun yang baru ini? Ya sebenarnya kesehatan mental itu sangat-sangat penting ya, bukan karena ini tahun baru, tapi tahun kapanpun sebenarnya kita perlu menjaga semaksimal mungkin kesehatan mental kita gitu ya. Jadi tetap sama pentingnya dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi mungkin sekarang ini lebih banyak digaungkan nih ya oleh para selebgram di TikTok, di Instagram, di YouTube. Jadi sebenarnya mereka bagus juga ya untuk memberikan awareness tentang kesehatan mental. Jadi terkesan memang ini salah satu yang penting, dan memang penting. Karena apa gunanya kita sehat secara fisik, tapi mental kita atau dalamnya kita tuh sengsara gitu ya. Kita menderita, apa gunanya kan. Jadi makanya kan ada istilah tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental gitu loh. Dan kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik gitu. Oke, setuju sih ya sama Dr. William tadi sebutkan, karena juga sebelumnya sempat baca nih ya dok ya, kalau selama 2022 kemarin itu ada sekitar sekitar 1 dari 2 penduduk Indonesia yang punya masalah kesehatan mental. Artinya memang urgensinya tinggi sekali ya dok ya gitu kan. Tapi memang masalahnya adalah banyak yang belum tahu gitu kan indikatornya misalnya, atau juga apa sih yang bisa disebut
kesehatannya itu dari segi mental bisa disebut baik atau sehat gitu. Betul. Kan. Nah, tapi dari Dr. William sendiri, indikator bisa dibilang mental kita sehat itu apa sih, Dok? Ada nggak sih sebenarnya? Saya ngutipnya dari WHO aja, Aksa. Boleh. Jadi kalau dari WHO itu ada 4 kriteria seseorang itu bisa dikatakan sehat mental atau sehat jiwanya. Yang pertama, orang itu harus menyadari kekurangan dan kelebihannya. Gitu kan, kadang-kadang banyak orang sekarang nih sukanya denial atau menyangkal ya. Setiap orang tuh pasti ada kekurangannya lah. Nah, apakah dia bisa mengetahui dan menyadarinya gitu? Jadi pertama itu. Yang kedua, kalau menurut WHO, dia harus bisa mampu menghadapi stres. Karena masalah itu pasti ada setiap orang gitu. Nggak ada orang tanpa masalah. Nah, tapi ketika masalah datang gitu ya, menghantam, bisa gak nih kita menghadapi itu dengan cara yang baik? Kalau misalnya ada masalah, kita langsung mengiris-ngiris tangan, melukai diri misalnya, atau minum alkohol dalam jumlah yang banyak, atau sampai nangis-nangis 2 minggu misalnya. Berarti kan kita kurang mampu menghadapi stres itu dengan baik. Nah, berarti itu tidak sehat jiwa. Jadi pertama tadi, tahu kekurangan, tahu kelebihannya. Yang kedua, mampu menghadapi masalah. Yang ketiga, bisa produktif, jadi bisa bekerja ya. Kalau maunya mengurung diri, malas ngapa-ngapain, nggak ada energi, nah itu hati-hati. Siapa tahu udah mulai indikator tuh ya, tidak sehat nih jiwanya. Yang keempat, dia harus bisa berkontribusi untuk lingkungan atau masyarakatnya. Jadi nggak hanya untuk diri dia sendiri, tapi apa yang dia lakukan bisa berkontribusi. Apakah untuk keluarganya, mungkin dia cari nafkah, untuk tetangganya, untuk temannya, untuk orang tuanya, anaknya gitu ya. Seperti itu. Dan tadi indikator penting, apakah seseorang itu, kalau dari ilmu psikiatri ya, apakah dia itu masih sehat jiwanya atau sudah mengalami gangguan, itu indikatornya namanya disability ya. Disability. Nah, jadi adanya gangguan sehingga membuat dia sulit untuk menjalankan fungsinya. Nah, kalau sudah sampai terganggu fungsinya, misalnya sebagai mahasiswa terganggu fungsinya, jadi nggak bisa kuliah, susah konsentrasi, atau nggak bisa fokus gitulah ya, atau susah tidur. Nah, itu kan udah terganggu fungsinya. Atau sebagai ibu rumah tangga udah nggak bisa masak, udah males, udah nggak bisa bersih-bersih rumah gitu ya, nangis terus. Nah, itu udah terganggu fungsinya, berarti sudah mengalami gangguan tuh, gitu. Saking cemasnya seorang ibu nggak bisa ke pasar karena cemas, deg-degan, kayak muncul panik. Nah, itu mungkin sudah mengalami gangguan, kayak gitu. Tapi sebenarnya permasalahan kesehatan mental ini ya, Dok ya, terutama di tahun-tahun terakhir atau selama setahun ke belakang. Yang paling sering dokter tangani itu tentang permasalahan apa, Dok? Anxiety kah? Kan banyak ya jenis-jenis permasalahannya, Dok ya? Atau mungkin depresi atau apa sih, Dok, sebenarnya? Kalau saya pribadi ya, saya pribadi tuh paling banyak gangguan mood. Mood itu jadi depresi. Yang biasa gejalanya sedih, malas ngapa-ngapain, bangun pagi tuh rasanya males gitu, mau ke kantor, mau kerja tuh udah capek gitu, energinya kayak turun ya, kayak ngecas tuh nggak penuh gitu. Terus udah tidur ya? Udah tidur. Malamnya udah tidur, udah 8 jam misalnya gitu ya, tapi pas bangun tetap kayak nggak semangat. Bener, males ngapa-ngapain, yang tadinya dia seneng lakuin sesuatu, jadi nggak minat lagi. Nah, itu paling banyak tuh depresi. Dan sama banyaknya juga anxiety juga banyak tuh. Anxiety kecemasan ya. Jadi sering merasa berdebar-debar, ada merasanya gelisah, nggak nyaman, kayak ada yang kayak berasa di ujung tanduk gitu loh, kayak ada bahaya mengancam padahal nggak ada bahaya, gitu. Terus yang saya juga cukup banyak tangani masalah ini adiksi juga. Adiksi ya? Iya, jadi orang-orang yang nggak bisa berhenti dari pemakaian obat-obatan terlarang ya, seperti sabu misalnya, atau mungkin alkohol dalam jumlah banyak. Nah, itu mau berhenti kan nggak bisa langsung berhenti kan? Nah, itu juga banyak. Sulit tidur pun juga cukup sering loh. Masalah cukup tidur. Dia nggak tahu apa masalahnya gitu ya, tapi dia susah tidur misalnya. Nah, itu juga banyak. Gitu. Yang lain-lain sih juga ada ya, misalkan dengar-dengar suara, halusinasi gitu juga ada. Tapi kalau tadi pertanyaan mana yang paling banyak sih, paling banyak depresi, cemas, adiksi tadi, sama mungkin sulit tidur kali ya. Sulit tidur ya. Nah kira-kira dari teman Gracia ada yang mengalami hal seperti itu, yang tiba-tiba pas bangun pagi udah istirahat sebenarnya gitu ya, Dok ya, tapi ngerasa nggak semangat, atau juga lelah, moodnya kurang baik ya kan, atau mungkin pas di kantor atau di kerjaan atau pas di kuliah marah-marah terus. Nah, iya, ya, Dok ya. Itu bisa ada gejala untuk
apa ya, untuk ada baiknya dicek, ya kan, kesehatan mentalnya. Betul. Dan apa namanya, dari permasalahan kesehatan mental yang Dr. William sebutkan tadi, sebenarnya kelompok masyarakat nih ya dok ya. Iya. Kelompok masyarakat mana yang paling sering mengalami gejala kesehatan mental? Oke, pertanyaannya bagus nih ya. Jadi kalau dari rentang usia gitu ya, kalau secara apa ya, dari data klinis memang, dan saya pribadi pun sekarang paling banyak itu remaja dan dewasa muda. Paling banyak. Jadi zaman sekarang tuh saya ada cukup banyak pasien yang umur 14 tahun, 15 tahun tuh udah berobat gitu. Mungkin karena awareness-nya meningkat ya. Tapi sebenarnya secara teori, secara prevalensi, sebenarnya semakin tua seseorang itu semakin rentan mengalami masalah gangguan mental. Misalnya depresi tuh kalau pada masih seumur-umur kita nih ya, itu 6% katanya. 6%. Jadi dari 100 orang, 6 tuh depresi. Tapi kalau udah umur di atas 80 tahun, itu meningkat tuh jadi 9% gitu. Jadi 9 dari 100. Jadi sebenarnya secara usia, semakin tua usia itu semakin bisa rentan kena gangguan mental. Ya kan, demensia, kan pada usia tua gitu ya. Demensia tuh pikun gitu ya istilahnya. Tapi mungkin karena paling banyak itu masyarakat kita umurnya masih usia produktif ya. Jadi yang paling banyak datang ya tadi remaja, dewasa muda. Gitu. Remaja, dewasa sampai, jadi mungkin sekitar umur 18 sampai 35 kali ya yang paling banyak sih. Tapi di atas itu juga, di luar itu juga banyak. Karena memang setiap kelompok masyarakatnya itu juga ada permasalahan mentalnya masing-masing gitu ya dok ya. Dari anak-anak, remaja, dewasa muda sampai yang lansia. Betul, kayak gini Aksa. Misalnya kalau anak-anak tuh paling banyak kan autisme sama ADHD. ADHD tuh yang hiperaktif, yang nggak bisa diem di kelas, barang ketinggalan terus, belajar baru 5 menit, terdistraksi ya, susah fokus. Atau autisme, itu kan paling banyak pada kelompok usia anak. Atau mungkin disabilitas intelektual ya, yang memang secara kepintaran lebih di bawah rata-rata. Tapi kalau tadi remaja, dewasa muda, tadi kan paling banyak depresi, cemas, sulit tidur, adiksi, seperti itu, skizofrenia. Nah kalau pada lansia tuh biasanya depresi, cemas juga banyak tuh pada lansia, sama demensia ya, gitu. Jadi memang tiap rentang usia beda-beda tuh ininya, gangguannya. Baik. Tapi memang sih seperti yang Dr. William tadi bilang ya, teman Gracia dan juga sahabat TMC, usia remaja itu memang banyak ditemukan permasalahan mentalnya gitu ya dok ya. Dan ini juga sesuai nih teman Gracia sama sobat TMC dari hasil survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey gitu kan. Sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 sampai 17 tahun di negara kita ini punya masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Gitu. Jadi kayak setara 15,5 juta remaja kita punya permasalahan mental. Benar. 1 dari 3 tadi 1 dari 3. Banyak sekali. Dan kayaknya ada kaitannya sama media sosial nggak sih dok? Banget. Iya kan? Benar. Karena apa yang membedakan zaman sekarang dengan zaman dulu, sekarang ini kan sosmed begitu ini ya, begitu luas ya. Bener-bener. Anak SD aja udah punya Instagram, bisa-bisa gitu. Sosmed, bisa punya TikTok. Nah jadi zaman sekarang informasi begitu banyak. Nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi katanya di zaman banyaknya informasi ini, kita tuh perlunya seleksi kan, seleksi informasi, karena banyak juga informasi-informasi yang nggak benar. Dan karena sosmed udah terbuka nih, semua tuh kayak kompetisi menurut saya. Jadi seseorang anak atau remaja tuh kayak mau nggak mau dipaksa masuk kompetisi yang dia mau nggak mau, dia suka nggak suka ya. Berapa jumlah follower, kenapa sih followernya banyak dan sekali ngepost foto like-nya 100, kok saya like-nya 3 misalnya, kan jadi insecure ya. Jadi itu bisa membuat seseorang itu, remaja, jadi kurang percaya diri misalnya, karena kompetitifnya luar biasa banget dari sosmed gitu. Belum lagi harus merasa harus tampil kayak bagus, harus merasa perfect ya, istilahnya perfeksionis mungkin. Jadi harus tampil bagus, jadi kayak nggak mau kelihatan ada masalah, nggak mau kelihatan lagi sulit, lagi sedih gitu. Jadi menampilkan yang nggak sebenarnya juga gitu kan. Jadi sosmed itu ya pengaruh banget tuh kayaknya ya. Di samping memang ada dampak positifnya gitu ya dok ya, tapi juga ngasih dampak negatif ya sayangnya gitu kan. Karena seperti yang Dr. William tadi sebutkan, ya kita ngelihat atau main media sosial, kita bisa insecure, kita bisa ngerasa cemas ya, kita juga pengen ngikutin orang lain, tapi kita punya keterbatasan misalnya gitu ya dok ya. Tapi ternyata banyak orang juga nih dok yang malah menceritakan permasalahannya gitu ya
ke media sosial, ya kan, kayak ada tuh entah itu selebgram, artis atau bahkan orang biasa gitu ya dok yang dia curhat di storiesnya misalnya, kayaknya nanti mulai sekarang saya nggak akan main sosmed lagi karena pengen vakum gitu ya, pengen menyendiri gitu kan, atau bahkan sampai ada yang bilang beberapa kasus sebelumnya ini adalah hari terakhirnya saya memutuskan untuk bunuh diri atau segala macam. Itu kan digunakan media sosial untuk informasi seperti itu. Artinya mereka nggak ada teman nih dok untuk bercerita. Kayak gimana menurut Dr. William? Itu ironis ya, tapi itu memang mungkin fakta di lapangan ya. Saya juga beberapa teman saya sendiri pun ada tuh yang gitu Aksa. Jadi yang dia announce bahwa dia akan sementara vakum dulu gitu ya. Actually itu cukup bagus sebenarnya ya. Bahkan beberapa tips dari psikiater pun bilang kalau kamu udah terlalu merasa karena Instagram dan TikTok misalnya itu membuat kamu stres gitu ya, insecure, maunya nggak mau kalah gitu sama orang, tapi sedangkan kita punya keterbatasan. Ya ada baiknya nggak main dulu aja gitu. Kalau bingung daripada di blok ya udah mendingan gak usah main sama sekali ya, biar hidupnya tenang gitu. Betul. Sebenarnya ada benernya. Cuma kalau kayak tadi tuh menyampaikan dia mau suicide misalnya atau ini hari terakhir dia, itu mungkin kan dia sebenarnya cry for help ya. Dia tuh mungkin sebenarnya meminta pertolongan gitu. Tapi tempatnya nggak tepat dengan di sosmed gitu. Sebenarnya kalau memang seperti itu baiknya langsung ke profesional menurut saya ya. Karena takutnya gini, netizen itu kan kita nggak bisa mengontrol ya. Mereka akan komen apa. Bener-bener. Bisa banget dia ngomong gitu dapat komentar yang enak. Misalkan, lu cari perhatian doang ngomongnya di sini. Malah makin ini kan tersakiti kan. Jadi ada baiknya kalau memang lagi menderita banget, butuh bantuan, mendingan langsung ke profesional kalau menurut saya. Psikiater, psikolog lah. Boleh lah gitu. Nah masalahnya walaupun sekarang awareness dari mental health itu udah mulai naik gitu ya dok ya, tapi masih banyak orang-orang yang meragukan untuk konsultasi ke psikolog atau juga psikiater, ya kan? Gimana nih dok biar biar teman Gracia dan juga sobat TMC ya kan, kalau di saat punya masalah di dirinya atau nggak harus ada masalah deh gitu kan, pengen ngecek mentalnya aja baik atau enggak, itu bisa untuk mau datang untuk konsultasi. Ada cara khususnya nggak sih dok yang biasa dilakukan oleh Dr. William atau psikiater atau psikolog? Jadi kalau itu sebenarnya ironis juga ya. Jadi sebenarnya tuh banyak banget pasien saya yang bilang, dok tahu gak sih dok, masa adik saya sendiri, jadi keluarganya sendiri ngelarang saya minum obat misalnya, katanya nanti takut ketergantungan, takut ginjalnya rusak ya. Sebenarnya itu bahkan keluarga sendiri gitu. Terus pasien saya juga ada yang bilang, dok saya sedih deh, teman saya sendiri pas saya cerita saya ke psikiater dibilang, lu ngapain buang-buang duit ke psikiater gitu, lu bisa kok sendiri gitu. Jadi menurut saya itu kan terjadi karena ketidaktahuan ya. Karena mereka tidak mengerti ilmunya. Padahal psikiater yang jadi psikiater itu tuh udah lulus dokter umum loh. Jadi kita ini yang udah jadi psikiater itu udah menjalani pendidikan kedokteran umum dulu selama 6 tahun, baru kita mengambil lagi spesialis kan. Jadi kan memang ada ilmunya gitu loh. Obat-obatan pun semua ada teorinya maksudnya. Jadi itu menurut saya karena ketidaktahuan. Sama stigma ya, stigma. Kalau zaman dulu stigmanya, lu ngapain ke psikiater? Emang lu gila gitu ya? Kalau zaman dulu tuh. Tapi sampai sekarang masih deh dok. Masih, tapi berkurang. Makanya tadi saya bilang banyak anak-anak remaja yang udah pada berani, dewasa muda udah berani, karena udah mulai berkurang. Kenapa stigma bisa berkurang? Tadi karena banyak orang memberikan edukasi. Para psikiater, para psikolog, bahkan para artis, selebgram itu udah mulai rajin memberikan edukasi sehingga masyarakat ngerti, oh gangguan jiwa tuh ternyata ada ilmunya ya, oh ternyata ini tuh bukan masalah kurang ibadah, ini bukan masalah kurang iman nih, oh ternyata ini karena masalah neurotransmitter. Apa tuh neurotransmitter? Senyawa kimia di otak nih yang kurang. Kalau misalkan kencing manis, kan karena insulinnya nggak berjalan baik gitu ya. Sama, ternyata nggak masalah jiwa, gangguan jiwa, mau itu depresi, kecemasan, skizofrenia, itu ternyata masalah ketidakseimbangan senyawa kimia di otak. Dan ternyata bisa loh diobatin, kayak gitu. Nah, dengan mereka sadar, edukasi seperti ini pun kan podcast ini edukasi ya. Itu sebenarnya bisa meningkatkan awareness. Jadi orang udah lebih nggak stigma lagi. Kayak oh ternyata memang ada teorinya nih, emang benar. Ya udah bisa berobat kayak gitu.
Ya sih, setuju sih ya teman Gracia dan juga Sobat TMC yang seperti Dr. William tadi bilang, banyak yang mungkin di saat kita cerita ke teman dekat atau keluarga, kita lagi nggak baik-baik saja gitu ya dok ya. Yang kita harapannya didukung secara mental, ya entah mungkin dipeluk atau juga didengarkan, tapi malah saran dari mereka ya udah sholat aja atau mungkin ya udah ibadah aja gitu kan. Sebenarnya seperti yang Dr. William tadi bilang beda gitu ya dok ya. Yang diperlukan mungkin kita udah ibadah, kita udah sholat, kita udah berdoa ya kan. Tapi secara mental kita juga perlu ada temen nih buat dengerin. Bener. Iya. Bener banget Aksa. Jadi kenapa orang jadi suka males cerita tentang masalah mentalnya? Karena ya itu ya, mereka takut dihakimi. Karena banyak banget yang menghakimi gitu. Kurang ibadah, kurang doa, bla 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 gitulah ya. Udah pada ngerti lah. Oke, jadi ini kayaknya apa ya? Ada baiknya memang kalau kita punya teman di saat dia perlu cerita, kadang kita nggak perlu untuk kasih solusi ya dok ya. Betul. Kita nggak perlu menanggapi, hanya didengarkan saja itu udah satu reaksi yang kayaknya teman kita bakal bersyukur banget gitu kan, karena dia ngerasa nggak sendiri jatuhnya. Bener, didengarkan. Dan satu tips ya, tawarkan bantuan apa yang bisa kamu kasih. Jadi tidak menghakimi, tapi kayak oke, kira-kira gue bisa bantu apa ya buat lu saat ini, kayak gitu, tanya gitu aja. Gitu. Baik. Nah tapi sebenarnya nih dok, perbedaan antara psikiater sama psikolog atau mungkin ada peran-peran yang lain, apa sih? Jadi teman Gracia bisa tahu nih harus kemana sebenarnya. Ini pertanyaan juga yang paling sering ya. Psikiater dan psikolog itu ada persamaan, ada perbedaan tentunya ya. Persamaannya dulu ya. Jadi psikiater dan psikolog itu sama-sama bisa memberikan konseling, sama-sama bisa memberikan psikoterapi. Kamu bisa cerita dengan aman, dengan nyaman, tanpa dihakimi oleh psikiater atau psikolog tentunya. Mereka sama-sama, psikiater dan psikolog sama-sama bisa memberikan kayak CBT. CBT itu Cognitive Behavior Therapy, itu kita bisa tuh dua-duanya. Nah, sekarang perbedaannya. Kalau psikiater itu tadi mereka sudah melalui pendidikan dokter umum, sehingga psikiater boleh meresepkan obat. Kalau psikolog tidak melalui pendidikan dokter umum ya. Mereka lulus SMA terus bisa mengambil jurusan psikologi, terus mereka ambil lagi penjurusan setahu saya psikolog klinis tuh. Nah itu nanti baru mereka bisa memberikan konseling, sehingga psikolog tidak bisa memberikan obat. Nah tapi ada yang psikolog bisa, psikiater juga nggak bisa. Misalnya tes IQ. Tes minat bakat. Nah kalau kayak gitu perginya ke psikolog. Ke psikiater mau tes IQ nggak bisa gitu. Jadi kita ada persamaan, ada perbedaan. Kayak gitu sih. Jadi abis ini udah tahu ya teman Gracia, kalau ingin konsultasi tentang mental ya mungkin udah bisa dibilang cukup parah ya, perlu obat ya kan, bisa ke psikiater. Tapi kalau untuk hanya sekedar mungkin konseling biasa saja gitu kan, atau bahkan tadi seperti yang Dr. William bilang hanya untuk tes minat bakat ya, psikolog itu adalah tempatnya. Betul. Tapi mau klarifikasi juga nih Aksa. Tapi ke psikiater nggak harus nunggu berat ya. Kadang-kadang masih gejala ringan atau sedang pun bisa ke psikiater juga bisa. Dan jangan punya ketakutan, ke psikiater pasti dikasih obat. Nggak semua pasien juga kita kasih obat. Kalau emang cuma kayak konseling pernikahan gitu, ribut-ribut ya saya nggak kasih obat juga ya. Misalkan perbaiki komunikasinya, masalahnya di mana sih, cari solusinya gitu, bisa juga. Beberapa saya nggak kasih obat gitu. Bisa juga ya. Baik, nah itu perbedaannya ya teman Gracia dan juga Sobat TMC antara psikolog dan juga psikiater ya. Nah sekarang Dr. William, kita juga buka pertanyaan ya ke media sosial kita di @graciacare. Jadi teman Gracia dan Sobat TMC juga sebelum ini udah bisa tanya-tanya ke Dr. William sebenarnya, gak cuma Aksa dan Graciacare saja gitu. Jadi sekarang kita masuk ke sesi teman Gracia tanya dokter ya. Jadi akan saya sampaikan beberapa pertanyaan yang masuk ke Instagramnya Graciacare. Salam sehat teman Gracia. Mau medical check up tapi bingung di mana? Atau booking dokter tapi harus antri? Graciacare hadir untuk memberikan Anda pelayanan ke rumah sakit seperti booking rumah sakit, booking dokter, dan juga klinik. Bingung kalau sakit ke dokter siapa dan rumah sakit mana? Hubungi Graciacare aja. Teman Gracia bisa mendapatkan referensi rumah sakit atau dokter sesuai kebutuhan dengan jauh lebih mudah dan lebih cepat. Gak cuma itu aja, Graciacare juga memberikan kenyamanan dalam proses pengobatan loh. Teman Gracia bisa mendapatkan free room upgrade. Selain itu, teman Gracia bisa medical check up di Prodia dan Biotest,
dengan mendapatkan diskon 15% sepanjang tahun. Tunggu apa lagi? Hubungi Gracia Care. Gracia Care, delivering smile. Nah, yang pertama nih dok, apakah mental health bisa Ya. menurun ke anak? Oke, nice question. Jawabannya bisa. Bisa? Ya. Oke, kenapa bisa dok? Ya, kesehatan mental itu salah satunya karena genetik. Oke. Jadi misalnya depresi, skizofrenia itu menurun pada anak. Jadi tapi gini, bukan berarti kalau ada ibunya nih depresi, anaknya pasti enggak ya. Tapi bisa menurun, gennya itu menurun. Skizofrenia juga menurun tuh. Jadi misalkan orang tua skizofren bisa aja kalau punya anak 4, salah satunya juga skizofren. Makanya kadang kita tanyakan, ada orang tua gak yang juga memiliki gejala cemas yang tinggi? Oh iya dok, mama saya itu juga cemasnya tinggi sekali misalnya, gampang panik, makanya anaknya juga cemasan. Gitu. Jadi kalau masalah gangguan jiwa itu biopsikososial. Bio itu biologis, kayak tadi genetik, masalah neurotransmitter di otak, biopsikososial. Psikonya itu psikologi ya, jadi tadi moodnya bagaimana, cara pikirnya, isi pikirnya gimana, dan sosial. Sosial itu pengaruh lingkungan nih. Kalau orang yang nggak ada riwayat keluarga, tapi selama SD dia dibully misalnya, terus orang tuanya abusive, ya kemungkinan bisa jadi gangguan jiwa ya. Jadi gangguan jiwa itu bukan berarti yang orang-orang bilang gila, bukan ya. Gangguan jiwa itu ya termasuk depresi, kecemasan, itu sebenarnya termasuk dalam gangguan jiwa gitu. Gangguan jiwa kan pohon besarnya gitu. Cuma ada yang ringan, cuma dari susah tidur namanya insomnia, sampai yang berat misalnya yang nggak bisa membedakan realita dengan fantasinya, seperti itu. Siap-siap. Jadi bisa menurun. Bisa. Ya dok ya. Oke. Bisa. Nah, tadi disebutin sama dokter misalnya contohnya kayak ibu dan anak, ya kan? Tapi kan beberapa kali kasus tuh ya, mungkin sering juga ditangani sama dokter William, adalah ibu-ibu yang baru menikah, kemudian melahirkan, dan baby blues. Gitu. Kayak gimana nih dok untuk ibu-ibu di luar sana yang juga nonton atau dengerin podcast kita, menghindari gejala baby blues seperti itu? Yang pertama disadari dulu baby blues itu bukan salah kamu ya, mami-mami. Jadi baby blues itu kan banyak stigma juga tuh, kayak kamu nggak bersyukur loh punya anak malah sedih. Kamu harusnya tuh seneng, banyak orang mau punya anak, kamu kok malah sedih. Padahal baby blues itu bisa diterangkan juga secara teoritis gitu loh. Bahwa itu karena masalah hormonal. Sama gitu, kayak orang cewek lagi PMS kan jadi lebih baperan gitu ya, lebih gampang marah. Baby blues pun seperti itu ya. Dan katanya 6 dari 10 wanita itu berpotensi mengalami baby blues. Jadi tapi gini, harus membedakan antara baby blues dan depresi postpartum. Kalau baby blues nanti akan hilang sendiri dalam waktu 2 minggu. 2 minggu ya? Iya, setelah dia melahirkan 2 minggu hilang sendiri. Tapi kalau depresi postpartum akan terus berkepanjangan sampai kapan ya, selama nggak diobatin bisa terus-terusan, bisa makin memberat, bahkan bisa sampai psikotik postpartum ya, yang sampai ingin membunuh anaknya sendiri. Bahkan saya pernah baca berita yang cukup viral waktu itu di Filipina kalau nggak salah. Akhirnya ibunya itu menenggelamkan diri di bak mandi sama bayinya ya. Karena mengalami depresi postpartum. Cuma kan karena mereka tidak memahami, jadinya kan nggak berobat kan. Padahal sebenarnya berobat aja, dikasih obat beres gitu. Sesimpel itu. Gitu. Wah, merinding sih saya dengernya ya teman Gracia dan juga sobat TMC. Kebayang kalau misalnya udah melahirkan, udah mengandung selama 9 bulan ya kan, tiba-tiba pas anaknya lahir yang harusnya kita rawat ya, tapi malah dipilih untuk ditenggelamkan tadi gitu. Betul. Kan, diakhiri hidupnya. Itu salah satu hal yang nggak bisa habis pikir menurut saya pribadi ya teman Gracia. Nah selanjutnya nih dok, pertanyaan berikutnya masih dari Instagram kita. Cara kita mengetahui sebenarnya terkena mental health atau cuman diagnosis pribadi, itu ada perbedaannya nggak dok? Cuma saya klarifikasi juga ya. Jadi banyak banget memang kalau orang-orang bertanya, dok apakah saya termasuk mental health gitu? Sebenarnya mental health itu adalah kesehatan jiwa ya. Jadi kalau mungkin lebih tepatnya, apakah saya mengalami mental health disorder atau enggak? Apakah saya mengalami gangguan masalah jiwa atau enggak gitu ya? Tadi pertanyaannya, apakah gimana cara tahunya gitu ya? Apakah sudah mengalami mental health? Apakah sudah mengalami gangguan mental atau cuma diagnosis sendiri aja gitu kan? Jawabannya kalau simpelnya sih, kalau itu kamu sudah mengganggu fungsi kamu,
Itu kata kuncinya. Kalau sudah mengganggu fungsi, apakah sebagai pekerja, sebagai mahasiswa, sebagai anak, sebagai orang tua, kalau itu sudah mengganggu fungsi, mungkin kamu sudah mengalami masalah mental. Dan ada baiknya mencari pertolongan profesional. Itu jawaban cepatnya sih ya. Kayak gitu. Cuma tadi kan yang menurut WHO tadi di atas ada tuh ciri-cirinya gitu. Dan biasanya kita psikiater pun juga memakai kuesioner juga gitu untuk membantu memastikan, walaupun itu bukan alat diagnosis pasti ya. Lebih tepatnya dengan wawancara gitu, nanti akan bisa ketahuan. Jadi ada beberapa tahapan gitu ya dok ya. Betul. Sebelum didiagnosa dari ahlinya. Bener. Ada gangguan. Betul. Gitu kan, dari tesnya, dari wawancara segala macam, sampai akhirnya didiagnosa perlu penanganan khusus. Itu dalam jangka berapa lama dok? Oke, jadi terkadang kita para psikiater pun nggak bisa baru satu pertemuan nih langsung memastikan oh diagnosisnya ini, gitu. Makanya memang terkadang tidak sesimpel itu ya. Kadang-kadang nih antara ini sama ini gitu, namanya diagnosis banding gitu misalnya. Nah, nanti kalau udah ketahuan, tergantung nih diagnosisnya apa masalahnya. Kalau misalkan kayak depresi, itu secara teori pengobatannya 6 bulan. Setelah itu obat akan diturunkan pelan-pelan. Kemudian nanti bisa stop misalnya. Tapi kalau misalkan kayak skizofrenia, itu kalau cepat ditangani 2 tahun pengobatannya. Lalu nanti bisa obat turunin pelan-pelan sambil dimodifikasi lingkungannya gitu ya. Kayak gitu sih Aksa. Nah tadi yang dibilang sama Dr. William tentang lingkungan, ini juga berkaitan nih sama pertanyaan selanjutnya nih teman Gracia. Dimana ada yang bilang ke kita nih ya dok ya, saat ini saya sedang rasa lelah mental dan juga fisik. Udah mental, terus fisik juga lelah. Betul. Dok ya, gimana caranya mengatasi hal tersebut? Sudah coba curhat ke teman, tapi tidak ada pengaruhnya. Jadi lingkungannya mungkin kurang mendukung, begitu. Ya, itu takutnya termasuk gejala burnout ya. Burnout itu tuh ciri-cirinya mengalami kelelahan mental dan fisik, terus lebih irritable lah, lebih gampang tersinggung katanya, lebih sinis. Sama yang ketiga, merasa pencapaian dia itu kurang berarti. Jadi kayak ini apa yang gue kerjakan kayak sia-sia. Kalau ada 3 gejala tadi, takutnya masuk gejala burnout tuh ya. Nah, caranya kalau memang burnout, harus cari tahu dulu apa penyebab burnout-nya. Apakah kuliah kamu, apa skripsi, apa pekerjaan kamu, atau atasan kamu misalnya. Nah, kalau kamu udah tahu penyebabnya apa, coba cari, ada gak yang bisa kamu ubah nih, gitu. Kalau itu nggak bisa kamu ubah, misalnya atasan sikapnya nyebelin, ya itu kan kamu nggak bisa rubah. Ya kamu, istilah anak sekarang kan healing gitu ya. Ya kamu maksudnya cobalah liburan dulu misalnya, atau kamu jalanin hobi kamu, lakukan apa yang kamu suka gitu. Jangan kerja terus. Katanya kerja tipes, nah iya itu ya. Harus perlu juga sekarang tuh namanya self care lah. Istilahnya macam-macam ya, self love, self reward sekarang ya. Jadi ya pokoknya kamu tetap perlu melakukan apa yang kamu suka. Coba cerita ke teman terdekat kamu. Cuma kalau tadi kamu udah coba semua cara tadi, udah coba journaling, coba cerita ke teman, nggak berhasil, mau ngapa-ngapain juga udah males, mungkin saatnya kamu butuh bantuan profesional. Kayak gitu, Aksa. Berarti memang healing itu adalah salah satu cara untuk kita bisa menangani permasalahan mental yang kita rasakan ya dok ya. Betul. Ya. Tapi sebenarnya mungkin persepsi healing di masyarakat nih perlu diluruskan nih dok. Betul. Ya kan, healing sama dengan liburan. Nah, jadi kalau Aksa nggak kasih pertanyaan ini, saya mau klarifikasi ya. Healing itu, tapi ya udah terlanjur ya, kayaknya udah susah mengubah. Karena semua orang udah bilang ke mall aja healing gitu. Saya ya udahlah, kayak udah susah. Walaupun udah banyak yang kasih edukasi ya, tapi gini, kalau di dunia psikiatri ya, healing itu tuh berarti kamu tuh berusaha sehat kembali ya, menyembuhkan lagi dari luka-luka kamu di masa lalu, dari trauma kamu. Kalau sekedar ke mall, sekedar nonton, makan, atau mungkin keluar kota, liburan gitu, itu refreshing ya namanya ya. Refreshing. Bukan healing ya. Healing itu kan heal, menyembuhkan ya. Jadi kita kayak maksudnya benar-benar kita merefleksi diri, merenungi apa yang, kayak pasien saya juga bisa healing beneran tuh. Dia merenungi apa yang dia udah lakukan misalnya, terus apa yang dia bisa perbaiki. Itu healing gitu. Dia berusaha berdamai dengan masa lalunya. Tapi kalau cuma liburan, selfie, foto, and then ngepost, terus pulang, itu bukan healing. Captionnya healing tapi dok. Iya, itulah yang saya bilang udah susah ya, karena begitu masif sih iklan-iklan juga. Kita healingnya ke mall ini, ada mall baru, ya susah ya. Jadi kita kalah nih yang mau kasih edukasi yang benernya kalah gitu. Berarti ada sih satu teman saya sih ya dok ya, dimana
dia bermasalah dengan percintaannya ibaratnya, dan kemudian memilih untuk move ke kota lain ya kan, dan menetap di kota lain tersebut untuk mengikhlaskan atau untuk let it go gitu istilahnya. Itu termasuk healing ya dok ya? Mungkin ya, karena dia benar-benar lagi mau move on kan, sampai ekstrim tuh pindah kota gitu. Karena kalau di kota itu aja kayaknya udah semua kenangan keingetan terus gitu dok. Tapi menurut saya ini kan baru pacaran ya, tapi emang value tiap orang beda ya. Menurut saya daripada pindah kota, mending ke psikiater aja gak sih? Biar kamu tetap di kota itu nggak pusing gitu. Banyak kok, maksudnya banyak banget. Tadi kan saya bilang paling banyak pasien remaja dewasa muda yang karena masalah patah hati, istilahnya sekarang toxic relationship gitu ya, itu banyak banget. Jadi baru putus, susah move on, atau diselingkuhin tapi nggak bisa lepas. Ada loh yang kayak gitu. Jadi ya, atau PTSD ya, tadi tuh pergi ke tempat-tempat yang dulu pernah dipergiin tuh kayak dia masih trauma, keinget, capek. Itu bisa diobatin kok bahkan. Oh bisa ya dok? Iya bisa. Daripada pindah kota, saya bayangin repot banget gitu kan. Pindah kehidupan ya, mendingan berobat aja biar lebih gampang, lebih simpel, lebih murah dibanding pindah kota ya. Oke, baik-baik. Nah, ini juga masih dari pertanyaan di Instagram kita ya dok ya. Ada nggak sih makanan atau minuman yang dapat membantu kesehatan mental kita dok? Jadi secara garis besar nih ya, kalau berobat ke psikiater misalnya karena depresi, itu kan biasa dikasih obat yang ningkatin serotonin. Namanya SSRI ya. Mungkin ini bakal butuh penjelasan panjang, tapi biar singkat gini. Serotonin itu kan salah satu yang bikin kita bisa bahagia. Ada banyak sih, serotonin, dopamin, endorfin, tapi serotonin salah satunya. Dan orang kalau depresi tuh menurut teori saat ini karena kurang serotonin. Makanya ditambahkan obat untuk meningkatkan serotonin. Nah, ada gak sih makanan yang ningkatin serotonin? Jadi serotonin itu dibentuk dari protein namanya triptofan. Makanan yang mengandung banyak protein triptofan itu ada beberapa. Tapi gini, sebelum saya sebutin, bukan berarti kamu makan makanan itu lalu kamu akan bebas dari depresi ya. Enggak ya dok ya? Karena mekanismenya nggak sesimpel itu. Nggak sesimpel kamu makan triptofan kebentuk serotonin nyampe otak. Nggak sesimpel itulah. Ada yang namanya blood-brain barrier. Jadi yang dari lambung nggak mungkin segampang itu masuk otak lah. Makanya cara kerja obat itu pun nggak langsung semata-mata ningkatin serotonin, tapi dia meningkatkan serotonin dengan cara menghambat penyerapannya. Agak pusing nih ya, tapi intinya nggak semudah itu kamu makan langsung bisa nambah. Tapi kalau ada makanan yang bisa nambahin serotonin, ada nih makanan yang meningkatkan bahan bakunya, si triptofan. Itu apa aja tuh dok? Susu, yogurt, terus ikan, kacang-kacangan kayak almond, walnut, itu bisa. Ice cream gimana dok? Ice cream dari susu ya? Boleh sih, tapi hati-hati ya buat yang badannya kayak saya agak besar gitu ya. Itu yang nanti jangan muncul permasalahan baru lagi. Nanti muncul masalah baru ya. Jadi tetap harus lihat-lihat ya. Gitu. Ikan lah, aman lah ikan. Oke, lebih sehat juga ya dok. Betul. Jadi bisa tuh diterapkan ya teman Gracia dan juga sobat TMC, kalau misalnya ngerasa kurang baik ya kondisinya, entah mentalnya atau bahkan mental dan raganya gitu ya. Mungkin bisa dikonsumsi beberapa makanan yang disebutkan sama Dr. William tadi gitu. Apalagi mudah didapatkan juga ya dok. Betul. Ya, makanan dan juga minumannya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir dari teman Gracia juga. Ini cukup panjang nih dok, agak bercerita sepertinya. Baik, nggak apa-apa. Jadi, halo dokter, saya mau bertanya. Jadi saya itu punya teman yang sangat gelisah dengan pekerjaannya. Mungkin karena pekerjaannya sangat lelah untuk dia, tapi mau nggak mau harus dihadapin karena masih butuh pekerjaan tersebut. Gitu. Jadi dia kalau udah disuruh lembur sama atasannya pasti akan kepikiran gitu dok, dan akan susah tidur. Padahal lemburnya masih seminggu lagi gitu, cuman kepikirannya udah dari sekarang gitu. Nah, gimana untuk menyikapinya dok? Ya, jadi kalau menjawab pertanyaan kayak gini itu nggak bisa langsung ada satu jawaban yang menyelesaikan semua ya. Memang apalagi ini temennya dari si penanya kan, memang biasanya harus digali dulu tuh. Biasanya apa sih yang bikin dia jadi cemas? Apakah lemburnya itu apa yang bikin dia cemas? Apakah di kantor malam-malamnya, ataukah dia takut dimarahin atasan karena pekerjaannya kurang baik, misalkan karena dia perfeksionis misalnya, atau karena beban kerjanya yang tinggi, atau karena atasannya yang sangat sangat kritis gitu, sukanya nyalain gitu. Jadi kan saya nggak tahu nih permasalahan pastinya apa. Lalu balik lagi, dia udah mencoba cara-cara non obat belum? Misalnya teknik relaksasi gitu kan. Teknik relaksasi juga banyak banget ya. Bisa safe place visualization, bisa teknik pernafasan, bisa
progressive muscle relaxation, dia udah coba belum teknik-teknik kayak begitu. Terus journaling misalnya, terus dia udah coba mencari solusi belum dari masalahnya itu. Nah, kalau memang dia udah coba semua nih, tapi misalkan nggak berhasil, yang paling simple ya kita bantu dengan obat dulu nih. Karena banyak juga yang seperti itu, masalah pekerjaan jadi cemas, berdebar-debar, panik. Ya dengan obat dia jadi tenang tuh. Dengan dia tenang, dia bisa mengerjakan pekerjaannya dengan sangat baik. Kayak gitu. Lalu nanti setelah dia tenang, kita bisa lebih bahas, ada solusinya, kita kurangin lagi obatnya. Gitu. Baik. Jadi ya mungkin sementara butuh dulu seperti itu ya. Dan tadi ya, itu banyak stigma sekali makan obat ketergantungan. Nggak seperti itu ya cara kerjanya ya. Kalau gitu semua orang yang dioperasi kan dibius pakai morfin. Pulang-pulang jadi morfinis dong, pecandu kan enggak ya. Jadi sama nih, obat kita pun nggak sekali itu langsung ya enggak ya, nggak kayak gitu. Banyak banget pasien-pasien saya juga akhirnya dari make, turunin pelan-pelan bisa lepas. Gitu ya, tergantung orangnya lagi, mau gak nih? Kadang-kadang memang ada pasien yang nggak mau deh dok, saya udah cocok. Ya dia nggak mau lepas ya terserah, tapi dok saya nggak mau minum obat terus. Ya kita coba turunin. Ubah stresornya, ubah lingkungannya, support sistemnya gitu. Mudah-mudahan bisa tuh cara pikirnya, cara menghadapi masalahnya gitu. Tapi menurut dokter sendiri, kalau misalnya dengan kasus yang tadi diceritain gitu ya dok ya, lingkungan kerjanya mungkin udah nggak sehat, ya. Entah atasannya atau temennya emang toksik udah. Betul. Gitu kan ya dok ya. Memilih untuk kita sendiri yang leave atau pergi gitu kan istilahnya untuk untuk menghindari semakin parahnya gejala penyakit mental tadi. Betul. Atau mending bertahan. Nah, untuk menjawab ini harus tanya orangnya langsung sebenarnya. Maksudnya tadi kan soalnya udah dijelaskan, dia mau keluar tapi nggak bisa karena dia masih butuh pekerjaan itu. Berarti mungkin saya anggap gajinya lumayan misalnya. Nah, saran saya sih kalau memang lingkungannya udah sangat tidak mendukung, ya ada baiknya mencari pekerjaan lain tapi jangan langsung berhenti dulu gitu kan. Daftar lamar-lamar dulu aja. Udah ketemu yang kurang lebih gajinya sama atau bahkan lebih tinggi, baru pertimbangkan bisa keluar. Tapi saya sendiri pun jarang kasih solusi langsung keluar aja. Itu memang cara tergampang itu ya keluar aja memang sih. Tapi kalau masih ada cara untuk mengatasi, sebenarnya kita coba atasi dulu. Tapi juga nggak sedikit yang udah coba diatasi nggak berhasil, akhirnya keluar juga. Ada juga ya pasien-pasien saya yang dan mendapatkan yang lebih baik, nggak apa-apa juga. Oke, karena memang saya sebenarnya juga pernah ke psikolog ya dok ya di tahun lalu gitu kan. Dan saya juga baru dapat infonya nih, ternyata psikolog itu tidak memberikan atau tidak menyuruh kita memilih, tapi lebih ke memberikan pilihan-pilihan. Kita sendiri yang memilih. Betul. Gitu ya dok ya. Misalnya kayak tadi contohnya tentang pekerjaan, live or stay, ya kan, psikiater atau bahkan mungkin psikolog nggak menyuruh untuk live atau stay gitu ya, tapi diberikan penjelasan kalau live seperti ini, kalau stay seperti ini. Gitu ya. Karena kalau kita lagi kalut, kita kan maunya live gitu, tanpa seolah-olah jalannya cuma tinggal satu. Tapi kalau psikiater atau mungkin psikolog kan kita kan pihak yang tidak memakai emosi, yang tidak terlibat langsung. Jadi kita bisa lebih punya istilahnya the third eye gitu ya, kayak lihat dari atas lah. Jadi kita bisa kasih ada kemungkinan ini loh, ada pandangan-pandangan lain gitu ya dok ya. Betul. Oke. Dan tadi seperti yang Dr. William juga bilang ya, teman Gracia sama Sobat TMC, journaling itu berfungsi banget ya dok ya. Karena kalau saya pribadi memang sempat disebutkan untuk journaling gitu ya. Tapi karena saya tipe orang yang kurang suka untuk menulis ya, saya pilih untuk recording. Betul, bisa. Dok, jadi journalingnya dengan recording suara, dengan bercerita walaupun nggak ada orangnya langsung, itu bisa juga ya dok? Bisa. Memang nggak semua orang bisa journaling ya, karena menulis nggak semua orang suka. Tapi tadi dengan recording, ya bisa banget tuh ya, gitu, dengan diucapkan ya. Jadi kita intinya sih kita self reflection lah. Kita berusaha mencari tahu tentang diri kita sendiri, perasaannya apa, pikirannya apa, sehingga kita bisa, oh ternyata tuh gua tuh begini loh gitu. Oke, wah luar biasa sekali ya teman Gracia dan juga Sobat TMC penjelasan dari Dr. William tentang mental health ya. Dan sebenarnya saya yakin banyak banget di luar sana teman Gracia atau juga Sobat TMC yang ingin konsultasi langsung dengan Dr. William. Karena seperti yang Dr. William tadi sebutkan, harus ketemu dengan orangnya langsung, harus jalanin beberapa tes dulu, wawancara dulu gitu ya. Jadi bisa tahu solusi apa yang tepat gitu kan. Nah mungkin teman Gracia atau Sobat TMC yang setelah ini ingin konsultasi dengan Dr. William gitu ya, bisa melalui Gracia Care juga. Kita dengan IMC Alam Sutera ya udah rekanan ya teman Gracia dan juga Sobat TMC. Jadi jika nanti ke depannya bis ini
teman Gracia dan juga sahabat IMC ingin bikin appointment dengan Dr. William salah satunya di IMC Alam Sutera, bisa menghubungi Gracia Care. Nanti kita bantu untuk buatkan appointment-nya dan kita aturkan jadwalnya kapan bertemu, akan kita pantau nanti kesehatan dari teman Gracia sampai nanti betul-betul bisa sembuh dari permasalahan mentalnya terutama. Amin. Gitu ya. Nah, dari Dr. William sendiri ada yang ingin disampaikan untuk obrolan kita di hari ini, Dok, sebelum kita berpisah? Baik, kalau saya sih berterima kasih banget nih ya buat Aksa dan segenap tim dari Gracia Care udah ngangkat topik tentang kesehatan mental di awal tahun ini ya, karena memang sekarang ini kesehatan mental semakin digaungkan, semakin disadari pentingnya. Jadi penting juga kita membahas tentang ini untuk, walaupun udah sebagian mungkin udah tahu gitu ya, tapi edukasi seperti ini penting untuk mengurangi stigma, karena stigma terjadi karena kurangnya pengetahuan sebenarnya. Dan dengan adanya edukasi semacam ini kan masyarakat jadi lebih mengerti ya tentang apa itu kesehatan mental, gimana cara menjaganya, apa yang harus dilakukan. Mudah-mudahan ya kita semua bisa sehat mentalnya, tahu cara mengelola stres, dan jangan ragu untuk untuk meminta bantuan ya. Karena orang yang kuat itu adalah orang yang tahu kapan dia harus meminta bantuan menurut saya. Bukan orang yang udah butuh tapi dia nggak mau gitu ya. Soal-soal gitu. untuk tegar gitu ya, bisa ngadapin sendiri ya. Oke, ada lagi dokter? Itu saja mungkin. Siap, terima kasih Dokter William untuk juga kesempatannya. Gak kerasa kita udah di akhir obrolan kita gitu kan. Saya pribadi juga kayaknya habis ini mau konsultasi sama Dokter William. Gitu ya. Oke. Yang jelas ya, untuk teman Gracia dan juga Sobat IMC, jangan pernah merasa sendiri ya Dok ya, karena mungkin kesendirian atau juga kesepian itu adalah salah satu gejala gitu ya Dok ya, dimana kita perlu untuk penanganan secara profesional oleh ahlinya langsung agar nggak menimbulkan masalah-masalah yang lain lagi ke depannya gitu ya, apalagi kalau sampai memilih untuk mengakhiri hidup. Itu tindakan yang tidak dibenarkan teman Gracia dan juga Sobat IMC. Dan sekali lagi ya, kita ucapkan terima kasih banyak dari Gracia Care ke Dr. William dan juga IMC Alam Sutera atas kesempatannya kita bisa ngobrol dan konfirmasi langsung tentang kesehatan mental. Semoga selama kurang lebih 11 bulan ke depan ya Dok ya, kita makin kuat. Amin. Mental kita makin kuat untuk menghadapi berbagai macam cobaan yang nanti kita nggak tahu apa sebenarnya cobaannya. Tapi yang jelas kita sama-sama yakin kita adalah orang yang kuat, dan jika memang teman Gracia atau Sobat IMC memerlukan ya bantuan layanan medis terutama untuk konsultasi dengan Dr. William, bisa melalui kita Gracia Care. Kita akan buatkan appointment dengan Dr. William tentunya ya. Dan untuk teman Gracia dan juga Sobat IMC, bisa juga jangan lupa untuk dengerin podcastnya kita Sebar Sehat Bareng di YouTube channelnya Gracia Care, dan juga dengerin di Spotify Gracia Care. Bisa keywordnya adalah Sebar Gracia Care. Nanti kita bisa saling komen dan berikan masukan untuk tema-tema podcast berikutnya ya. Dan jangan lupa juga untuk di follow Instagramnya IMC Hospital di @rs.imc ya, dan juga ada websitenya IMC di www.imc.com. Oke. Terima kasih Dr. William, sukses selalu dokter. Kamu juga Aksa. Amin, amin. Dan sampai ketemu lagi di waktu lainnya ya Dok ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Dr. William, terima kasih teman Gracia. Dan last but not least, mari kita sebar sehat bareng bersama Gracia Care, your first healthcare concierge.